Ini adalah episode ke-6. Pada 5 episode sebelumnya, kita sudah menjawab 8 dari 10 argumen yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. Pada episode ini, kita akan membahas topik nomor 9, yaitu banyak negara memiliki space program. Bagaimana mungkin mereka bohong semua? Kita juga akan membahas mengapa mereka melakukan itu dan apa pentingnya kita mengetahui semua ini. Perkembangan terakhir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah pembuatan petisi resmi ke Gedung Putih meminta agar NASA atau institusi angkasa luar lainnya yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Flat Earth. Soal Flat Earth ini memang serius. Rakyat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran yang dipungut dari pajak untuk kegiatan angkasa luar yang menghabiskan triliun dolar. Pernyataan NASA berbohong soal angkasa luar adalah tuduhan yang serius. Artinya, NASA dan elit global melakukan tindak pidana penipuan yang menghabiskan triliun dolar, mengakibatkan inflasi, dolar anjlok, dan rupiah kita lebih anjlok lagi. Tuduhan ini sangat serius, sudah pasti memerlukan argumen dan pembuktian yang solid pula. Contoh pertanyaan yang tak pernah dijawab oleh para ilmuwan NASA yang membuat komunitas Flat Earth akhirnya mengajukan petisi ke Gedung Putih adalah relevan dengan topik kita episode ini. Kita akan membahas apakah jarak dan volume bulan dan matahari betul seperti yang diajarkan di sekolah sehingga NASA bisa pergi ke bulan dan ke planet-planet lain, atau sebenarnya bulan dan matahari tidak sebesar dan tidak sejauh itu dan perjalanan ke bulan maupun ke angkasa luar hanyalah ilusi. Kedua, apakah betul orang atau benda termasuk satelit NASA bisa melayang-layang di angkasa luar karena tak ada gravitasi atau hanya ilusi dan science fiction? Episode ini akan menerangkannya dengan metode pembuktian secara matematis yang tak terbantahkan. This is representing the Earth. Okay. Ooh. And this represents, what do you think? The moon? Yes. Now, our first challenge is how far apart are they? Like, roughly? Like, roughly, about that much? Okay. I guess maybe about that far, maybe. About that far? Hang on. Yeah, maybe. Roughly? Yeah, Okay. roughly. About like that? I'm guessing, but Yeah. yes. Okay. I don't know, maybe that. Like this far? I feel it's like here somewhere. Rough, right there? To really understand eclipses, you have to understand the scale of the Earth, the Moon, and the Sun system. To start with, the diameter of the Moon is 1/4 the diameter of the Earth. That means that 4 moons would fit across this 10-centimeter diameter model of the Earth. One thing you haven't seen in a textbook, however, is the real scale distance between the Earth and the Moon. Here's my assistant. I'll give her the Earth, and we'll use the string to measure the distance between the Earth and the Moon. You'll see that the Moon is 30 Earth diameters away from the Earth. And understanding this distance, you'll see why it's so important that the Moon be exactly lined up with the Sun to make a total solar eclipse. The Sun, at this scale, is 10 meters in diameter, the size of a 3-story building, and over a kilometer away. So now you see the true scale of the solar system and can understand the rarity of total solar eclipses. Kita dengar sendiri, Paul Daugherty, PhD dari MIT mengatakan, kalau Anda paham skala dari volume dan jarak bumi bulan matahari, Anda akan sadar bahwa sungguh aneh bisa terjadi gerhana. Apalagi, gerhana rutin dalam siklus 18 tahun 11 hari 8 jam, sebuah fakta yang terjadi selama ribuan tahun. Ini adalah kunci pembuktian secara matematik. Apakah betul bulan sejauh dan sebesar itu, dan NASA sudah pergi ke bulan, atau tidak? That when you hit a 4-inch kind of squishy ball, there's our sun. Now, if the sun is 4 inches across, that means the Earth is 1 millimeter across. There's the Earth. So cute. Okay, I'm going to lose this thing. Yeah, okay. There's the Earth. Now, the Moon would be 1/4 of a millimeter, so I couldn't find that. The diameter of the Sun from one side to the other
is about 109 times the diameter of the Earth. Here's a picture that shows the relative distance. If this was the Sun over here on the left, and it were that big, then the Earth would be over here, and the Earth and the Moon are too small to see in this picture. You'll see the arrowhead. And that little dot, right there at the end, that's the Earth. So that's how big the Earth is compared to that arrowhead. Mereka menghitung jarak bulan dengan menggunakan trigonometri bayangan yang ada di bulan. Sama sekali bukan sains modern. Itu dilakukan oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu. Dari situ, didapatlah jarak diameter kecepatan matahari, planet-planet, dan alam semesta yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak anak kecil. Ternyata, angka-angka itu tak dapat digunakan untuk menghitung siklus gerhana. Ini adalah kiamat buat dogma sains modern. Jarak bulannya salah, berarti jarak matahari dan planet-planet salah. Akibatnya, seluruh model alam semesta yang diajarkan selama ini salah. Terbukti secara matematis, bukan debat kusir. Sekarang, setelah terbukti bahwa angka-angka itu tak dapat digunakan untuk memesej siklus gerhana, seharusnya dilakukan koreksi. Menghitung jarak tak harus menggunakan bayangan yang ada di bulan. Semua orang bisa menghitung jarak dengan menggunakan bayangan yang ada di bumi. Akademisi Barat tahu persis hal ini, tapi mereka berusaha menutupinya karena akan menghancurkan model alam semesta yang diajarkan selama ini. Contohnya ini, Millersville University di Pennsylvania. Anda bisa lihat di bagian bawah alternatif model. Mereka tahu bahwa jika menghitung bayangan yang ada di bumi, matahari jaraknya cuma 3.000 miles atau sekitar 5.000 km. Dari situ, diketahui diameter matahari dan bulan hanya sekitar 30 miles atau sekitar 50 km. Ini adalah ilmu pasti. Metodenya sama, trigonometri dengan menggunakan bayangan. Jika bayangan di bulan itu benar bayangan bumi, hasilnya pasti sama. Kembali pada topik NASA Hollywood, Anda tentu mengenal tokoh ini, Captain Picard. Yang mungkin Anda tidak tahu, si pembuat Star Trek, yaitu Gene Roddenberry,
mengambil nama Picard dari seorang saintis asal Swiss bernama Auguste Piccard, C-nya 2. Auguste Piccard adalah orang pertama yang melewati atmosfer tahun 1931. Dia adalah orang pertama yang menyaksikan bentuk bumi yang sesungguhnya dari angkasa. Seperti telah dibahas pada episode 3, teori bumi berbentuk bola dan mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-16. Padahal waktu itu belum ada yang pernah melihat bentuk bumi yang sesungguhnya. Bahkan, belum ada teori gravitasi. Ini adalah konsekuensi politik Freemasons yang dianut oleh kaum aristokrat dan ilmuwan yang ingin lepas dari otoritas agama. Pesawat terbang baru ditemukan 400 tahun kemudian oleh Wright bersaudara tahun 1903, belum bisa terbang tinggi. Setelah 400 tahun teori bumi bola diajarkan di sekolah, belum ada orang yang benar-benar melihat bentuk bumi. Auguste Piccard adalah orang pertama yang melihat bumi dari angkasa luar. Tahun 1931, ia pergi melewati atmosfer dengan menggunakan balon terbang, mencapai ketinggian 15,7 km. Ia terbang lagi tahun 1932, total mencapai ketinggian 22 km. Apa kesaksiannya tentang bentuk bumi? Silakan dari riset dan lihat sendiri di arsip Modern Mechanics. Kesaksian Piccard, ia melihat bumi berbentuk flat disk, lingkaran cakram. Inilah realitas sebelum propaganda NASA 1958. Elit global dan Hollywood tahu persis bahwa yang dilihat oleh Auguste Piccard tidak seperti yang diajarkan di sekolah. Mari kita lihat cuplikan iklan Hennessy yang menampilkan perjalanan Auguste Piccard dengan balon terbang ke angkasa. Pada iklan Hennessy itu, digambarkan Piccard mencapai kubah bumi, the firmament, bahasa Alkitab Taurat, terjemahan King James.